Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru P3K yang sudah lulus di tahap 1 maupun tahap 2. Berikut akan saya sampaikan informasi terbaru terkait masih banyaknya daerah yang belum melakukan penuntasan pemberkasan. Untuk itu BKN keluarkan surat untuk mempercepat penerbitan nomor induk guru P3K. Di suratnya masa kerja minimal 3 tahun juga disinggung Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Senin malam Bapak Ibu sekalian, ini ada informasi terbaru bahwa BKN merevisi usulan penetapan nomor induk P3K yang tujuannya adalah untuk percepatan penerbitan nomor induk P3K guru. Dikutip dari JPNN, Badan Kepegawaian Negara menerbitkan surat terbaru terkait usulan penetapan nomor induk P3K. Surat bernomor 3132-B MP0102-SD D 2022 tertanggal 14 Februari 2022 ini ditandatangani Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN, Pak Aris Windianto. Surat tersebut ditujukan kepada para pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah. Disebutkan memang benar ada surat dari BKN yang meminta persyaratan kelengkapan SPTJM atau surat pertanggungjawaban mutlak bagi usul nomor induk P3K. Hal ini disampaikan oleh Pak Karohumas BKN Pak Satya Pratama di Senin semalam. Beliau menjelaskan permintaan menambahkan SPTJM untuk mempercepat proses penetapan nomor induk P3K. Jadi salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh BKN untuk kiranya daerah segera mungkin melakukan pemberkasan untuk penerbitan nomor induk ini Bapak Ibu sekalian adalah melalui surat. Dengan adanya surat dari BKN, tentu daerah juga berkewajiban untuk membalas surat tersebut sekaligus juga menjelaskan faktor apa yang membuat sehingga pemberkasan dari daerah itu terlambat ke BKN. Ini tentu yang menggembirakan, sehingga dengan adanya surat ini maka semua daerah tentu harus menyampaikan persoalan-persoalan di daerah yang membuat keterlambatan tersebut. Ditambahkan selain itu, masing-masing instansi diminta bertanggung jawab atas data calon P3K yang diajukan ke BKN. Nah, adapun isi surat BKN dijelaskan menyusuli surat kami nomor 14082 tanggal 2 November 2021, kemudian nomor 19.456 tertanggal 20 Desember 2021 serta nomor 782 tertanggal 20 Januari 2021 perihal usul penetapan nomor induk P3K secara elektronik. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ini berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 981 tahun 2021 tentang persyaratan sertifikasi dan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2021. Dalam diktum pertama menyatakan bahwa setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K wajib memiliki pengalaman sebagai berikut. A. Paling sedikit 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Nah, ini untuk jenjang pemula dan terampil ini adalah lulusan D3 Bapak Ibu sekalian, namun untuk ahli pertama ini adalah S1 ya. Kemudian B, paling sedikit 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang mahir, penyelia, ahli muda, dan ahli madya pemula. Kemudian terampil dan ahli pertama. Ketika membaca isi surat ini, karena memang guru juga merupakan jabatan fungsional. Ini kemarin ada ditanyakan rekan-rekan kita ya, barangkali ini yang didengarnya sehingga bertanya masalah minimal masa kerja sebelum melamar menjadi P3K. Apakah kiranya Bapak Ibu guru yang sudah lulus ini kemudian ada koreksi terkait masa kerja yang mana ada Bapak Ibu guru itu masa kerjanya belum sampai 3 tahun. Untuk menjawab ini kita akan lihat dulu persyaratan yang diajukan oleh Kemendikbud sebelum diadakannya ujian tahap 1 Bapak Ibu sekalian. Saya coba bandingkan. Ini adalah surat Kemendikbud terkait seleksi P3K guru tahun 2021 yang dikeluarkan di 31 Mei 2021. Di dalam surat tersebut adapun syarat yang dibuat oleh Kemendikbud. Yang pertama adalah tenaga honorer X kategori 2 sesuai database tenaga honorer X K2 BKN, kemudian guru honorer yang mengajar di sekolah negeri bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbudristek. Lalu C, guru bukan ASN yang mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbudristek.
D. Lulusan pendidikan profesi guru PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbudristek. Nah, berdasarkan ini Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu yang lulus di ujian tahap 1 maupun tahap 2 namun masa kerja di bawah 3 tahun tidak perlu khawatir ya, karena syarat yang diajukan Kemendikbud tidak ada kaitannya dengan masa kerja 3 tahun. Sehingga ini adalah untuk jabatan fungsional di luar guru ya. Lalu yang kedua, isi suratnya adalah usul penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi calon P3K jabatan guru dan calon P3K jabatan fungsional disampaikan kepada Kepala BKN, Kepala Kantor Regional Kanrek, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengadaan P3K. Nomor 3, berkenaan dengan hal tersebut, maka usul nomor induk P3K selain memenuhi persyaratan administrasi, instansi juga harus bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keabsahan masa kerja terhadap calon P3K yang disampaikan kepada Kepala BKN yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh PPK atau pejabat lain serendah-rendahnya jabatan pimpinan tinggi pratama yang membidangi. Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Atas nama kepada BKN, ini adalah tanda tangan Pak Aris Windianto. Inilah surat terbaru Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan adanya surat ini maka besar kemungkinan ini daerah juga harus segera membalas, dilengkapi dengan SPTJM. Tentu di sana nanti dijelaskan alasan atau perihal kenapa kemudian pemberkasan dari daerah terlambat. Barangkali kita berharap kiranya setelah adanya surat ini semua daerah secepatnya untuk melengkapi pemberkasan sehingga BKN bisa secepatnya juga menerbitkan nomor induk Bapak Ibu sekalian. Barangkali ini informasi yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.